tengah langit Nusantara yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke, ancaman udara tidak lagi datang dalam bentuk tunggal. Bukan hanya jet tempur, bukan hanya pembom, melainkan juga drone pengintai, rudal jelajah hingga senjata presisi jarak jauh yang mampu menyerang tanpa peringatan. Dalam konteks inilah, nama Buk MB2K mulai disebut sebagai salah satu sistem pertahanan udara yang berpotensi memperkuat tameng langit Indonesia. Buk MB2K bukan sekedar Buk versi baru. Sistem ini adalah revolusi total dari konsep pertahanan udara Soviet yang legendaris. Dibangun ulang dengan teknologi digital modern, dirancang untuk bertahan hidup di medan perang abad 21 yang penuh gangguan elektronik dan serangan saturasi. Buk MB2K bukan satu kendaraan, tapi satu ekosistem tempur. Hal pertama yang perlu dipahami, Buk MB2K bukan satu unit peluncur, melainkan sebuah sistem pertahanan udara terpadu. Ia bekerja sebagai salah satu jaringan yang paling terhubung, di mana setiap elemen memiliki peran krusial. Di jantung sistem ini terdapat kendaraan peluncur utama yang membawa beberapa rudal siap tembak, lengkap dengan radar pengendali tembak dan sistem komputasi tempur. Kendaraan ini mampu bertindak mandiri, tapi kekuatan sejatinya muncul saat ia bekerja bersama unit lain dalam satu baterai. Di belakangnya terdapat kendaraan launcher loader yang memastikan pasukan rudal ini tidak pernah terputus di tengah pertempuran. Artinya, Buk MB2K dirancang untuk bertarung lama, bukan sekedar menembak lalu mundur. Semua itu dikendalikan oleh pos komando bergerak, otak dari sistem Buk MB2K. Disinilah data dari radar jarak jauh, sensor pasif, dan unit peluncur dikumpulkan. Dianalisis lalu diubah menjadi keputusan tembak dalam hitungan detik. Dalam peperangan modern, kecepatan pengambilan keputusan adalah segalanya, dan Buk MB2K dirancang dengan filosofi itu. Radar mata yang terus terbuka. Salah satu kekuatan utama Buk MB2K terletak pada lapisan sensornya. Sistem radar akuisisi target yang mampu mengawasi ruang udara dalam radius ratusan kilometer, memindai ancaman dari berbagai ketinggian termasuk target yang terbang rendah untuk menghindari deteksi. Namun yang membuatnya berbahaya bagi lawan adalah kemampuannya beroperasi dalam mode pasif. Saat radar dimatikan untuk menghindari deteksi musuh, Buk MB2K masih dapat melihat melalui sensor optik elektronik. Ini berarti dalam kondisi perang elektronik intens, sistem ini tetap bisa berburu tanpa membuka posisinya. Bagi musuh ini mimpi buruk, sistem yang tidak selalu memancarkan sinyal tetapi tetap siap menembak. Mobilitas tinggi, sulit dilacak, sulit dihancurkan. Berbeda dengan sistem pertahanan udara statis, Buk MB2K ditempatkan di atas sasis kendaraan beroda berat dengan mobilitas tinggi. Ia bisa berpindah lokasi dengan cepat, masuk ke posisi tembak lalu menghilang sebelum serangan balasan datang. Konsep ini sangat relevan untuk Indonesia, negara kepulauan dengan medan beragam dari pesisir, hutan, hingga wilayah perbatasan. Buk MB2K dapat digeser mengikuti dinamika ancaman. Ini bukan sistem yang menunggu diserang, tetapi sistem yang aktif berburu di wilayah sendiri. Rudal 9M318 ujung tombak Buk MB2K. Inti daya hancur Buk MB2K terletak pada rudal 9M318, sebuah rudal permukaan udara modern dengan jangkauan menengah panjang. Rudal ini mampu menjangkau target dari jarak puluhan kilometer dan ketinggian sangat rendah hingga sangat tinggi. Keunggulan terbesarnya adalah pemandu radar aktif, artinya setelah diluncurkan, rudal ini tidak sepenuhnya bergantung pada radar peluncur di fase akhir. Ia dapat mencari dan menguji targetnya sendiri. Ini meningkatkan peluang hancur, terutama terhadap target yang melakukan manuver agresif atau mencoba kabur. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan jet tempur berkecepatan tinggi, drone dan UAV ukuran kecil hingga besar, rudal jelajah, bahkan ancaman balistik taktis dalam skenario peperangan modern, di mana serangan sering datang secara bersamaan. Fleksibilitas inilah yang membuat Buk MB2K relevan. Multi-target, multi-ancaman. Buk MB2K tidak dibuat untuk duel satu lawan satu. Sistem ini dirancang menghadapi serangan berlapis dan massal. Ia mampu melacak banyak target sekaligus dan menugaskan rudal ke ancaman yang paling berbahaya terlebih dahulu. Dalam konteks pertahanan udara nasional, ini berarti Buk MB2K bisa menjadi lapisan penengah, mengisi celah antara sistem jarak pendek dan sistem jarak jauh strategis. Ia melindungi pangkalan udara,
fasilitas vital hingga wilayah udara strategis dan penetrasi musuh. Kenapa sistem ini menarik untuk Indonesia? Jika benar Indonesia mempertimbangkan PUK MB2K, maka ini bukan keputusan sembarangan. Sistem ini menawarkan cakupan luas tanpa ketergantungan pada satu radar. Mobilitas tinggi untuk medan kepulauan, ketahanan terhadap perang elektronik, kemampuan menghadapi ancaman modern, bukan sekedar pesawat konvensional. PUK MB2K bukan simbol agresi, ia adalah pernyataan kedaulatan udara, pesan bahwa langit Indonesia tidak lagi kosong, tidak lemah, dan tidak mudah ditembus. Dalam peperangan modern, siapa yang menguasai udara, menguasai jalannya konflik, dan sebelum jet tempur lepas landas, sebelum peluru pertama ditembakkan, perang seringkali sudah dimenangkan atau dikalahkan di layar radar pertahanan udara. PUK MB2K jika benar masuk dalam arsenal Indonesia, bukan sekedar alutsista baru. Ia adalah tameng bergerak, penjaga senyap, dan peringatan keras bagi siapapun yang berniat menguji langit Nusantara. Langit Indonesia bukan ruang kosong, dan siapapun yang mencoba masuk harus siap tidak pernah kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.